Ya. Kita berdua kan pernah ngalamin satu kejayaan media cetak lah. Ya. Kita di tahun 2000-an kita sempat ngalamin itu. Ya. Kalau menurut gue untuk minat baca juga agak sedikit menurun gitu kan. Apa tadi pertanyaan lo? Kita udah tua ya. Gue juga lupa. Informasinya mesti mesti to the point gitu. Dan orang kayaknya nggak mau pengen berlama-lama membaca informasi gitu. Lagi nggak guna gini. Hostnya kalau udah enek gue udah stop kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk di kesempatan hari ini di podcast Ngobrol Gak Guna, dan kedatangan lagi seorang tamu istimewa, sahabat gue sendiri, teman dari dulu ya. Udah pernah nongkrong juga ngobrol di podcast Gak Guna atau Oke. Jadi sebenarnya agak dadakan sedikit ya, materinya barusan diobrolin tentang sekilas aja gitu dan nggak lama-lama. Kita bakal ngobrolin ini tuh, nanya kabar tuh, gimana kabar tuh? Alhamdulillah baik. Gimana kabar? Iya. Masih kegiatan masih. Kegiatan apa tuh? Kegiatan Aktivitas sekarang apa sehari-hari? Biasa ngepel, gitu, cuci WC, biasa. Lo sekarang udah ini tuh ya, udah mulai banyak-banyak ini ya, udah mulai banyak-banyak kajian. Dia kalau lagi ngomong soal kajian ya, agak sedikit ini tuh. Padahal dia bagus, untuk kajiannya udah mulai bagus banget loh sekarang. Oke, tadi kita udah bicarain masalah tentang perkembangan media cetak ya. Ya. Kita berdua kan pernah ngalamin satu kejayaan media cetak lah. Ya. Kita di tahun 2000-an kita sempat ngalamin itu ya. Sebentar, kalau nggak nyaman bisa diturunin dikit tuh, bantu itu. Gimana sih? Oke. Udah nyaman. Oke. Ya, Nama tinggi kan? Iya. Jadi kita pernah ngalamin satu kejayaan untuk media cetak ya. Di mana kita dulu pernah kerja di satu majalah dan oplahnya lumayan lah ya. Nah sekarang gini tuh, kok perkembangan sekarang lo ngerasain nggak? Kira-kira tuh media cetak kok dia udah mulai habis, dan bahkan mungkin sekarang tinggal segelintir lah. Karena beberapa nama-nama besar di media cetak itu juga udah mulai habis. Menurut lo gimana tuh? Mulai kapan sih kira-kira lo berasa ini semua gitu? Iya, ya udah sekitar 5 tahun belakangan, 10 tahun lah. 10 tahun belakangan. Jadi di Belakangan. tahun 2004 lah. Iya. Enggak lah. Enggak. Udah 18-an ya kali ya. 18 tahunan. Terus kita dulu kan pernah sempat menikmati lah waktu lagi boomingnya media cetak, sempat kita. Tapi ya mungkin karena perkembangan ini kali ya, zaman ada penyesuaian yang sangat signifikan, yang dari tadinya cetak udah mulai surut. Kalau kita lihat, jangan jauh-jauh, kalau kita ke toko buku yang besar, Gramedia gitu, dulu tuh sekitar 2000-an, di bawah 2010 ya, atau masih ya 2010 udah pasti. Itu majalah di toko buku besar itu sekitar 2 rak, ada 2 rak. Jadi itu 2 rak pun penuh itu majalah-majalah. Kalau sekarang saya terakhir ke toko buku itu udah sekitar berapa bulan yang lalu ya, 1 rak pun juga tidak penuh. Majalah memang masih ada majalah gitu ya, tapi tidak seheboh yang dulu gitu. Itu karena apa? Selain teknologi apa tuh? Memang teknologi alasan utamanya karena ini perkembangan teknologi, atau memang paperless atau gimana ya kira-kira ya? Ya itu tuntutan pasar. Orang kayaknya ya, kalau menurut saya ini tanda kutip, lebih suka yang informasi itu yang serba instan gitu loh. Makanya banyak saya bilang salah informasi. Ini mungkin bidangnya komunikasi mungkin
lebih tahu lah. Jadi yang udah sepenggal-sepenggal kayaknya waktu untuk beraktivitas untuk membaca itu jauh sangat berkurang dibandingkan dulu ya, sebelum ya masa jayanya sebelum 2010 gitu, kayak gitu. Ya tuntutan orang yang pengen serba instan, pengen dapat informasi yang cepat, ya itu ya tuntutannya begitu, sehingga kayaknya lebih banyak orang lebih suka melihat foto atau video kali ya, informasi itu ya. Oke. Nah, lo ngerasain gini tuh, lo kan gerak di media cetak, terus sekarang juga masih suka nulis ya, walaupun itu untuk online. Sekarang lo masih aktif gitu kan, masih aktif nulis, motret juga. Nah, apa perbedaannya tuh ketika dulu dengan yang sekarang gitu lo ya? Kebetulan kan media, ya lu juga ikut kan, Iya. media cetak kita dulu kan termaksud yang genrenya pembacanya adalah hobi gitu ya, hobi musik, Iya. audio, segala macam. Jadi kalau membuat artikel itu mesti pada zaman itu mesti detail. Misalnya nih Pada contoh, zaman cetak masih bagus. iya kan, waktu maksudnya? masih Iya, kita iya. bicara Oke. waktu dulu ya. Ya pokoknya detail. Jadi si penulis pun juga bisa buat artikel itu bisa sampai 4 halaman atau sampai bersambung atau bagaimana kayak gitu. Dia fotografinya juga karena cetak dituntut juga foto yang lebih enak dilihat gitu loh, kayak gitu. Beda sama sekarang kalau di website kan ya, misalnya yang saya kerjakan kasarnya begini, dulu saya bikin tulisan itu misalnya dalam satu artikel itu bisa 4 halaman. Kalau misalnya di kertas APS 4 halaman, 5 halaman. Kalau sekarang ya nulis paling banter tuh 1 halaman gitu. Ya informasinya mesti mesti to the point gitu. Dan orang kayaknya nggak mau pengen berlama-lama membaca informasi gitu aja kan. Sekarang lebih banyak ke video kayak gitu. Kalau ya gambar. Oke, yang membedakan kok dengan pembaca dulu ya, yang kita media masih jaya dengan yang sekarang. Kalau Gimana? ya dulu sebenarnya sih karena ya alhamdulillah kita melewati masa itu. Istilahnya kalau di musik tuh masa-masa tahun 80-an masa-masa emas. Semua genre musik ada di situ. Kalau di media cetak itu ya sekitar 2000 awal sampai 2010, 2000 paling banter 2015. Ya maksudnya apa tadi pertanyaan lo? Kita udah tua ya. Gue juga lupa. Ya maksudnya Yang membedakan pembaca kan dengan dulu yang lebih sekarang. Kan lo kita tadi bilang kan ada 5 halaman gitu, sampai 4 halaman. Sekarang kan cuma selembar. karena tuntutannya begitu. Jadi dulu tuh pembaca cukup cukup kritis. Misalnya kita pengen bikin suatu sistem podcast, kita harus nerangin ini apa, terus cara cara setupnya ke komputer gimana gitu. Kita tulis semua itu. Kalau sekarang kan udah banyak video yang oke guys, ini mixer, ini laptop, bla bla, dan nanti caranya pakai begini. Kayaknya orang kita tuh kayaknya ya lebih suka interaksi dari video ketimbang di literasi dibaca gitu. Itu kalau menurut lo ini sebuah kemunduran atau kemajuan dalam hal literasi? Kalau gue pribadi mungkin ada orang yang beranggapan beda sama gue gitu. Tapi kalau menurut gue untuk minat baca juga agak sedikit menurun gitu kan. Sebenarnya kalau dari baca itu unggulannya gini. Ini misalnya gue pernah belajar dari YouTube, belajar. Gue nonton video, oke.
gue dapetin ilmunya. Tapi kalau di bedanya sama tulisan, kalau tulisan bab 1, bab 3 misalnya di buku ya, itu mau bahas tentang bab 3, kita kembali baca bab 3-nya diulang. Tapi kalau di video, ini tadi menit keberapa ya ngebahas apa gitu loh. Bedanya gitu sih. Jadi mesti kita nyari, misalnya, oh gue kurang paham nih yang tadi soal setting ini misalnya dari video ya. Jadi gue mesti mundurin videonya, gue lupa tuh udah menit keberapa. Kalau di buku kan, oh nih bab 3, gue pengen ngulang bab 3, atau bab 4 gue pengen ngulang gitu, dibaca ulang itu maksudnya, bedanya gitu sih. Tapi kalau untuk pengetahuan atau dalam hal detail itu mendingan yang sekarang apa yang dulu, Pak? Kalau menurut detail, jujur aja kalau menurut gue masih baca nomor satu ketimbang video kayak gitu. Gue kadang-kadang kalau nonton video lihat orang udah gue males nonton videonya. Apalagi nggak guna gini. Hostnya kalau udah gue udah stop gitu. Gak apa-apa ya. Kita biasa gila-gilaan soalnya ya. Oke, toh lo bisa ceritain nggak yang dulu ketika lo mulai dari cari narasumber, lalu susun sampai itu akhirnya tulisan bisa dibaca. Soalnya gini, nama lo tuh ngetop toh, ya. Pada saat dulu pembaca, sampai sekarang pun nama lo ngetop gitu ya, di kalangan audio segala macam, nama lo tuh masih berkibar gitu kan. Nah, gue cuma pengen tanya, ketika dulu lo dapet narasumber, wawancara, terus sampai akhirnya nulis, sampai akhirnya itu pracetak dan bahkan sampai dibaca oleh mereka itu, bisa lo ceritain nggak toh? Gimana effortnya gitu loh? Nah, menariknya kan gini, dulu majalah gue kan majalah tentang musisi, ngebahas musisi, studio, apalagi pokoknya musisi lah. Nah, karena latar belakang gue kadang-kadang juga dulu suka musik juga, jadi gue paham banget lah pengennya anak band tuh seperti apa. Jadi gue udah menjiwai kemauan anak band, misalnya gini, gue anak band itu punya idealis juga sebetulnya. Misalnya main gitar, ada tokoh terkenal nih, musisi terkenal main gitar. Tapi kalau ditanya, gue kan nyari narasumber kan ya dari pertemanan juga macem-macem lah, banyak. Nah, ada juga cuman musisi yang lebih suka, karena majalah gue di bidang itu musik, jadi mereka tidak agak alergi kalau ditanya soal keluarga, gosip-gosipnya. Kan musisi juga punya idealis juga. Gue pengen punya perangkat ini mahal, kan perangkatnya memang mahal. Gue pengen perangkat gue di orang musisi yang lain tahu loh, gue pakai gitar mahal, gitar gini, alat efek gini, kayak gitu. Ya karena latar belakang itulah yang kebetulan gue di bidang musik juga, tapi gue juga bisa nulis, jadi gue tahu banget keinginan musisi itu. Sebenarnya apa sih yang pengen di sisi luar dari gosip-gosip, ada ilmunya dia pengen ditonjolin, di sharing ke orang-orang gitu. Kayak gitu. Gue pernah tuh waktu Gus kalau nggak salah sama Joe deh kalau nggak salah, ketemu sama Mas Abdi Negara, gitarisnya Slang. Kita gue nanya biasa tentang alat, tiba-tiba gue ngomong gini, Mas, rambut lo gimana sih kok bisa bagus kayak begitu? Dijawab sama Mas Abdi tuh, lo dari majalah kayak begini, nanya tentang rambut. Persis sama kayak lo, persis sama kayak lo, dia punya idealis. Oke, setelah lo dapet dari narasumber gitu, nah lo ketik gitu ya, itu dengan bahasa lo atau bagaimana gitu? Karena pembaca gue rata-rata musisi tuh paling anti yang terlalu resmi. Justru pakai formal, kalau yang formal nggak mau, justru yang lebih apa ya, yang kayak gini aja, ngobrol lebih mendekati, yang gampang dicerna buat mereka, gitu aja. Tapi ketika lo wawancara kan gue sering ketemu barengan lah kita ya, kita ngobrol kayak gini, lo antara musisi ngobrol gitu, tapi ketika di tulisan bahasa lo teknis banget itu gimana? Iya, kalau soal teknis kan gue juga mesti ngikutin yang
ya mau nggak mau gue juga belajar juga soal setting gitar, misalnya tentang miking tempat mikrofon. Ya mau nggak mau kalau soal teknis ya udah di tracknya gitu loh, kayak gitu. Nah itu yang kemudian sama musisi tuh mereka nganggep wah ini nih musisi yang lain bisa dapet, bisa apa namanya, bisa dicerna lah. Apa yang gue setting musisi lain bisa mengerti gitu loh. Jadi kita menjembatani antara musisi satu sama yang lainnya, jadi benar-benar bisa mengerti gitu loh. Ya kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga baca majalah gue juga nggak ngerti gitu. Iya, gitu. Oke. Nah, setelah sekian banyak tuh udah ada ratusan musisi, mungkin ya ratusan lah itu udah wawancarai. Intinya dari mereka itu sebenarnya ingin berbagi nggak toh? Benar nggak sih dia ingin berbagi bahwa dengan alat ini gue bisa begini kayak gitu nggak sih toh? Berbagi duit. Berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Kalau itu udah pasti, karena berbagi ilmu buat mereka tuh antara musisi tuh udah sangat bisa mencairkan. Kalau kita ngobrol-ngobrol nih antara anak band di studio, oh gue pakai ini, itu udah sangat cair jadinya. Yang tadinya nggak kenal, bisa lebih akrab. Ya kita sharing ilmu gitu loh. Artinya jadi bagi musisi itu ya tempatnya, wadahnya dia lah pada waktu itu ya, wadahnya dia. Gue bisa sharing nih ilmu gue ke pembacanya majalah gue waktu itu, gitu. Dan itu pun akhirnya diikuti juga dengan misalnya tips misalnya gue bikin sound distorsi yang buat musik genre metal. Ini gue caranya begini. Cuman sekedar dari wawancara gini, akhirnya banyak pembaca yang ngikutin gitu loh. Settingannya itu musisi. Pada waktu itu kan YouTube belum terlalu ini ya. Iya, udah ada tapi nggak udah terlalu ada. Sekarang udah ada. Kayak gitu. Jadi minat bacanya saat itu masih sangat bagus gitu. Dibanding kalau begitu YouTube udah booming, ya udah orang kayaknya lebih suka nonton video kali ya. Tapi sebenarnya sih kalau untuk baca tuh tetap nomor satu ya buat sebenarnya. Oke, soalnya kalau ada alat segala macam kan juga ada manual book lah, itu juga minimal lah mesti dibaca kayak gitu ya. Oke, toh kalau menurut lo dengan perkembangan yang sekarang nih, kira-kira gitu ya, apakah akan selamanya kayak begini atau akan makin ada kedepannya makin gimana dengan dunia baca digital nih menurut lo? Apakah akan makin canggih atau seperti yang sekarang atau bagaimana? Gue juga nggak bisa prediksi itu sih ya, soalnya orang sangat pola pikirnya sangat cepat sekali berubah-ubah gitu loh. Jadi gue nggak tahu di depan tuh nanti akan seperti apa lagi gitu loh. Misalnya memang masyarakat lebih nyaman di video, ya video. Kalau mungkin ada masanya gue lebih suka teks lagi nih misalnya. Tapi gue rasa sih ya nggak tahu juga ya, perilaku orang berubah-ubah cepat gitu, beda. Oke toh, balik ke topik yang terakhir itu. Jadi lo mau nulis sampai kapan itu kira-kira? Ya gue sih nulis ya tetep lah. Jadi selama gue masih dibutuhkan, kan untuk sekarang media gue di online, banyak juga musisi-musisi baru yang promo di website gue. Ya sebisa mungkin gue bantu di luar kesibukan yang lain ya gitu. Ya paling itu aja. Jadi masih nulis di audio apa namanya? linesourcepro.id. linesourcepro.id. Pernah ada nanti lo bisa buka beberapa YouTube yang lalu. Oke toh, sebenarnya sih masih tapi sebentar. Apa tuh? Gue mau nanya sama lo. Bedanya ini kan digital.
bedanya dulu fotografi analog sama digital tuh apa sekarang? Bedanya, Gitu. Iya. bedanya. Iya. Kalau sebenarnya nggak nyambung nih, tapi gak apa gue jawab. Kalau analog loh, di zaman dulu kan lebih ribet. Cuma tidak ada kata-kata kalimat megapiksel, nggak ada kalimat kata untuk apa namanya kayak brightness kontras saat itu, nggak ada kata-kata untuk apa tuh white balance, itu nggak ada. Semuanya kita moto tuh berdasarkan analog dan sesuai dengan selera kita. Mulai dari aperture, mulai dari shutter, itu semua kita atur sendiri. Kalau digital kan enggak. Jadi istilah-istilah itu udah nggak ada lagi tuh. Sekarang tetap masih ada aperture, cuman mereka sekarang rata-rata udah nggak peduli. Pokoknya jadi gitu. Ya? Pokoknya jadi. Dan ketika jadi, mereka rata-rata nggak cetak. Sementara zaman dulu nyetak. Dan hasilnya harus dicetak. Jadi kita tahu kekurangan ini apa nih. Oh di sini gimana gitu. Tapi itu lebih kuat dulu. Baik dari segi pencahayaan dan jarang ada editing parah tuh sekarang nggak ada. Paling cuman biasa aja cahaya terang kayak gini gitu. Artinya begini, kalau misalnya kita motret rumah, itu kan kalau dulu kita nggak tahu hasil foto kita Ya, tuh benar. bagus apa enggak. Kalau sekarang bisa dong, lebih enak dong jauh. Sebenarnya memang lebih enak, cuman dalam hal feeling itu yang masih kebanyakan yang nggak kayak dulu lagi. Kebanyakan ya, karena udah berdasarkan kalau motret rumah pakainya kayak gini nih, udah dicontek tuh sama dia tuh. Sementara ya kalau dulu kan nggak, harus sekian. Jadi sebenarnya sempat ngalamin di analog itu lebih banyak ilmunya atau Sebenarnya sama lebih aja? banyak ilmunya. Banyak Lebih ilmu. banyak ilmunya. Cara penitikan cahaya yang pas tuh ada jarumnya. Kalau sekarang kan enggak. Paling cuma kayak light meter gitu. Kalau dulu tuh jarum. Kurang dikit berarti under atau enggak ada over. Kayak gitu. Itu biasa. Dan lebih enak lah dulu. Dan dulu kalau namanya lensa ya sama ya, ada lensa utama dan segala macam. Cuman kalau sekarang orang-orang lebih cenderung ke lo pakai kamera apa. Kalau dulu yang penting analog ya dan segala macam udah. Selesai. Udah Nah, selesai. pokoknya hasil fotonya gitu. Hasil yang dicari itu hasil foto. Udah gitu kalau diperbesar tuh nggak akan pecah. Oke. Di zaman dulu tuh toh ya. Kalau sekarang kan nggak, harus pakai ini kamera yang digital yang ini baru bagus, baru bagus. Oke, kalau begitu, oke, thank you. Wawancara dengan Mas Alit. Jadi kebalik. Harusnya gue yang buat acara. Oke, toh thank you banget ya untuk bagi ilmu dan terima kasih buat semuanya. Jadi sebenarnya tidak ada apa namanya membedakan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Yang pasti memang kemajuan itu tetap mau tidak mau tetap harus berjalan dan tinggal kita sebagai manusia untuk menyesuaikan aja. Ya bolehlah kita kadang-kala untuk maksudnya tuh kayak ke belakang gitu. Enakan zaman dulu ya kayak gini-gini, boleh lah gitu. Tapi ya mau tidak mau memang dunia digital memang sudah merambah di hampir di seluruh dunia, dan mau tidak mau kita sebagai Gen X, kalau kita sih nyebutnya Gen X, berdua nih Gen X ya harus mengikuti, minimal nggak ketinggalan. Oke, cukup dari saya untuk di kesempatan hari ini. Makasih udah diperhatikan di podcast Ngobrol Nggak Guna. Sekali lagi thank you banget. Thank you. Sehat terus Yes. bisa main lagi di sini. Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.